Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Linda Fatima dari Universitas Teknologi Digital. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem berjalan pada usaha NHC. Mari kita lihat penjelasan. Yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu NHC. NH Snack merupakan sebuah usaha snack atau makanan ringan yang menjual berbagai macam kue tradisional homemade, mulai dari kue basah, kue kering, snack ringan, hingga makanan penutup. Makanannya tersedia dalam bentuk siap santap dan makanan beku atau frozen food. Selain itu, usaha NH Snack juga menyediakan pemesanan paket snack box untuk acara pengajian, selamatan, nikahan, sunatan, arisan, dan berbagai macam acara lain. Selanjutnya, lihat visi dan misi usaha NH. Visinya yaitu menjadi jajanan pasar tradisional dengan kualitas rasa premium. Selanjutnya ada misinya. Misi yang pertama yaitu membuat makanan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima di berbagai kalangan. 2. Menyediakan aneka makanan ringan berkualitas dengan harga yang murah. Dan misi yang ketiga adalah melakukan inovasi pada produk makanan ringan sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Selanjutnya, mari kita lihat sistem berjalan pada usaha NHC. Sistem berjalan yang pertama yaitu ada divisi bisnis. Divisi bisnis terdiri dari 5 karyawan. Yang pertama, manajer. Yang kedua, staf pemasaran. Yang ketiga, staf pengadaan barang. Yang keempat, staf kasir. Dan yang kelima, ada staf koki atau chef. Staf manager di sini yaitu bertanggung jawab kepada seluruh divisi. Dan kedua, staf pemasaran itu bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk NH Snack. Dan yang ketiga, staf pengadaan barang yaitu bertanggung jawab untuk penyediaan barang-barang dan kue beserta bahan-bahannya. Dan yang keempat itu staf kasir bertanggung jawab untuk pembayaran, sedangkan koki atau chef yaitu bertanggung jawab untuk membuat kue. Dan selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama ada proses penjualan online. Proses penjualan online dilakukan oleh staf pemasaran dengan memasarkan produk melalui media sosial untuk menarik calon konsumen. Selanjutnya, jika konsumen tertarik, konsumen akan memesan kue yang diinginkan pada staf pemasaran melalui fitur chat di media sosial. Setelah itu, staf pemasaran akan menginput pesanan untuk diserahkan kepada staf pengadaan barang. Sedangkan untuk pemesanan offline, pelanggan bisa langsung datang ke toko dan memesan kue yang diinginkan kepada kasir. Proses bisnis selanjutnya, pelanggan membayar tunai, kasir akan segera mencetak truk penjualan. Tetapi, jika pelanggan membayar kredit atau pembayaran nanti, informasi tersebut akan dilakukan ke dalam daftar piutang. Selanjutnya, staf pengadaan barang mengecek stok kue yang ada. Jika stok kue sudah mendekati minimum, staf pengadaan barang akan meminta koki untuk membuat kue jenis. Selanjutnya, saat penutupan, kasir akan mempertanggungjawabkan jumlah kas yang diterima agar manajer dapat mencetak rekap penjualan, rekap pengadaan barang, serta rekap penerimaan piutang setiap periode yang diinginkan. Berikut gambaran sistem penjualan offline. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, pelanggan memesan kue kepada kasir kemudian jika pelanggan, seperti yang sudah dijelaskan, jika pelanggan membayar tunai, kasir akan segera mencetak struk pembeli dan memberikan barang kepada pelanggan. Selanjutnya, jika pelanggan membayar kredit, kasir akan membuat daftar piutang. Selanjutnya, struk dan daftar piutang akan direkap dalam rekap penjualan.
dalam dokumen rekap penjualan. Dan untuk daftar piutangnya sendiri akan dimasukkan juga ke dalam rekap penerimaan piutang. Dari dokumen yang terdapat nomor 4, dokumen rekap penerimaan piutang dan dokumen rekap penjualan kemudian akan diserahkan kepada manajer. Selanjutnya, untuk staf pengadaan barang akan merekap dokumen pengadaan barang dan kemudian dokumen tersebut akan diserahkan juga kepada manajer. Sedangkan untuk gambaran sistem online hanya dibedakan pada pelanggan yang tertarik karena iklan di media sosial. Dan langkah-langkah selanjutnya tetap sama. Yang pertama ada pelanggan karena tertarik melihat iklan, kemudian pelanggan memesan kue kepada kasir, kasir mencetak struk. Jika pembayaran tunai, jika pembayaran kredit, kasir akan memasukkan ke daftar piutang. Selanjutnya juga sama, struk dan daftar piutang dimasukkan ke dalam piutang, sedangkan daftar piutangnya sendiri akan dimasukkan ke dalam rekap penerimaan. Dokumen-dokumen tersebut akan semuanya diberikan kepada manajer untuk laporan setiap harinya. Selanjutnya, analisis temuan survei. Dari survei yang saya lakukan, kurangnya usaha NHSNEC yaitu dalam yang pertama ada pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan penjualan. Selanjutnya, ketidakakuratan dalam perhitungan stok kue yang ada sehingga terkadang ada stok yang habis atau belum siap saat pelanggan membeli. Selanjutnya yang ketiga ada tidak adanya pengawasan terhadap stok kue atau rentan terhadap kecurangan karyawan. Temuan yang keempat yaitu pencatatan pesanan online untuk diserahkan pada staf pengadaan barang masih menggunakan catatan manual sehingga rawan terjadi pesanan atau ada pesanan yang terlewat. Kemudian pemilik seringkali terlambat dalam menerima laporan setiap pekerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya fasilitas yang diberikan kepada pelanggan tertentu yaitu merupakan fasilitas pembayaran kemudian atau pembayaran kredit, namun belum ada pencatatan khusus untuk hal tersebut. Saran saya setelah melakukan analisis usaha UMKM NHSNEC yaitu sebaiknya dilakukan pelatihan terhadap karyawan di masing-masing bidang dan karyawan juga diharuskan melakukan backup data secara berkala untuk menjaga histori informasi agar memudahkan proses bisnis jika dibutuhkan. Dan kesimpulan dari presentasi kali ini, berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat saya simpulkan bahwa pencatatan dalam transaksi penjualan masih dilakukan secara manual dan toko pun tidak menggunakan sistem aplikasi yang terkomputerisasi sehingga masih terdapat human error dalam perhitungan aset usaha, stok barang, dan sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum